Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in wa ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una waftah lana ya rabbana futuhal 'arifin. Amin ya rabbal alamin. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Baik, sahabat-sahabat makan Allah. Oke, terakhir kita pekan lalu membahas tentang macam-macam wali. Ada wali yang am, ada yang wali yang khas. Wali am itu disebut awliya huquqillah. Ada yang wali khas, yang itu disebut awliya Allah secara mutlak. Saya rasa bagian itu muqaddimah dari beliau, maka beliau sekarang ingin menghantarkan kita kepada bab yang sudah masuk ke bab wali Allah. Di halaman 150 di kitab saya, beliau nulis fihrisnya. Kemudian ya, sampai lumayan lah. Fihrisnya betul-betul luar biasa. Beliau mengatakan siflana manazilal awliya. Apa itu manzilahnya para wali, ahli qurba, ya? Di mana ujung dari makomnya mereka. Lalu ada istilah ahlul majalis wal hadis. Dulu waktu saya belum ngerti mustalahat ini, saya kira ini ahli hadis. Istilahnya ahlul majalis wal hadis. Itu ternyata bukan hadis ilmu hadis, tapi hadis itu muhadasah ruhani, dialog ruhani dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita ceritakan tadi di awal, jadi nyambung yang disebutkan di sini. Kitab ini menunjukkan jalannya, ini menunjukkan isinya, gimana cara mencapai pakai awarif gitu. Jadi awarif itu thariqah sebenarnya, sedangkan ini ma'rifahnya. Ngaji ma'rifat di sini. Tapi kalau ngaji ilmu thariqat awarif, walaupun namanya awariful ma'arif, nanti ma'rifat itu dia selip-selipin di beberapa paragraf ini itu ketahuan ya. Kalau bukan ahli mustalahat sufiyah dan bukan ahli azwaq, tidak bisa menerkanya yang mana seperti itu. Jadi ini bukan ilmu hafalan teman-teman semua, ini ilmu yang ditalaktikan dan dizikirkan, diwiridkan, diriyadhahkan. Ilmu antum hafal al-hikam nggak ngaruh. Sama al-hikam kan juga bukan ilmu khusus. Kalau orang mau hafalkan hikam, ya salam. Capek menghafal hikam. Tapi kalau antum mencoba menjalani riyadhah yang dialami oleh Ibnu Athaillah Sekandari, maka al-hikam itu menjadi bermakna dalam hati. Jadi khataman al-hikam bukan dengan menghafalnya, bukan dengan setoran nama guru. Tapi dengarkan dia bertalaki, dengarkan guru berisyarat, dengarkan ketua-ketuanya, ikuti jalur-jalur rohaninya yang kita sebut thariqah. Nanti ada hadisuhum najwahum, apa sih yang didialogkan antara wali dengan Allah ya. Terus apa yang disebut munajah, apa yang disebut khatam, karena beliau dituduh oleh Wahabi sekarang ya. Saya nggak usah sebut nama syekhnya, dan itu disebar di YouTube banyak sekali berbahasa Arab, saya nggak tahu yang bahasa Indonesia, mengatakan bahwa awwalu man ibtada'a bi khatmil walayah al-Hakim at-Tirmizi gitu. Yang pertama kali buat bid'ah tentang khatam wali adalah al-Hakim at-Tirmizi. Dia la ya'rif mustalahat, dia nggak mengerti istilah, lalu dia hantam. Kita cari di mana sih dia salahnya, kok dia bisa ngomong gitu. Oh ternyata rujukannya hanya membaca mu'allafat Ibnu Taimiyah sebelum Ibnu Taimiyah menjadi faham tasawuf. Kan mu'allafat Ibnu Taimiyah itu bisa dibagi sebenarnya. Fase sebelum ketemu Ibnu Athaillah dan fase setelah ketemu Ibnu Athaillah ya. Dan Ibnu Abi Amr yang merupakan murid dari Muwaffaq Ibn Qudamah murid dari Syekh Abdul Qadir Jilani. Teman-teman ini rumus. Tadi kan Donald nanya ya, apa yang disebut wali kutub? Seperti tadi ada al-hafiz di kalangan muhaddis, maka al-hafiz di kalangan ahli tasawuf adalah al-kutub. Al-kutub. Jadi makom itu, kenapa ahli hadis boleh buat istilah al-hafiz, lalu ahli tasawuf nggak boleh buat? Maka jangan hukumi mustalahat sufi, disiplin ilmu tasawuf, dengan disiplin ilmu
Hadis. Nggak ada itu zaman Nabi, nggak begitu ngomongnya. Ya. Tapi orang sekarang belum mengupdate istilah kutub. Kutub itu banyak. Semua ahlul badar itu kutub. Semua ahlul badar itu kutub. Lalu siapa kutubnya para kutub? Yaitu porosnya disebut Ghaus. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, sekarang kita turunin pangkat istilahnya. Rasulullah kalau disebut kutub, maka muridnya disebut abdal. Di zaman Nabi, abdalnya ada namanya Ra'isul Abdal, Ra'isul Budala. Itu Sayyidina Al-Khidir alaihissalam. Itu sebabnya Ibnu Hajar al-Asqalani memasukkan nama Khidir ke daftar Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah, ke daftar sahabat-sahabat Nabi. Bisa nanti cross-check ke Buya Asli, namanya muncul nggak di daftar sahabat. Karena kalau Nabi Khidir hidup panjang karena beliau minum ma'ul haya, seperti disebutkan dalam banyak riwayat. Ma'ul haya, ma'ul kehidupan, ya. Cuma satu tetes tuh dari langit tuh. Berjalan beliau dengan Zulkarnain, udah sampai di ujung dunia itu, kemudian Zulkarnain kira udah nyampe. Berhenti di situ. Nabi Khidir bilang, "Belum, kita belum sampai. Kita teruskan jalan." Zulkarnain bilang, "Ente aja." Maka yang berhasil cuma Nabi Khidir di negeri antah berantah. Tidak ada siapa-siapa di situ. Disitulah Allah teteskan ma'ul hayah kepada beliau. Sampai sekarang beliau masih hidup. Kalau beliau belum mau meninggal, nggak akan meninggal. Nabi Allah Khidir. Nah, siapa yang dapat keberkahan ma'ul hayah Khidriyah ini? Panjang-panjang umurnya. Kapan dia mati? Kalau dia pengen mati, gitu aja. Ya Allah, jemput nyawaku. Udah, diambil oleh Allah. Nah, teman-teman, Imam Al-Hakim At-Tirmizi, beliau menjelaskan khatmul walayah. Ada yang disebut khatam hakiki mutlak, itu di akhir zaman. Itu dua. Khatmul walayah bin nubuwah, itu Nabi Isa. Ada yang khatmul walayah itu dengan pengikut Nabi Muhammad, yaitu Al-Mahdi. Ya. Tapi walayahnya Imam Mahdi itu walayahnya kok kamil, sempurna. Kan ada yang mewarisi kewaliannya. Nabi itu kan ada 3 sisi beliau. Wali, Nabi, Rasul. Jadi seorang Rasul itu ada 3 rahasia di dalam dirinya. Kewaliannya. Semua Nabi wali nggak? Semua Rasul Nabi nggak? Tapi tidak semua Nabi Rasul. Sebagaimana tidak semua wali adalah Nabi, apalagi Rasul. Maka setiap Rasul pasti Nabi dan wali. Karena wali itu adalah rahasia beliau dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faham di situ? Jadi ketika disebut ulama warasatul anbiya, ada yang mewarisi kerasulannya, maka nanti jadi ahli hukum, jadi ahli hadis, ahli akidah. Itu mewarisi risalahnya. Ada yang mewarisi nubuahnya, maka nanti jadi ahli sirri. Nah, itu yang disebut kalau udah ahli nubuah, nanti walayahnya ke bawah langsung. Siapa itu? Ya imam akhir zaman itu. Ya. Para imam-imam sebelumnya dia mewarisi walayahnya Nabi. Tapi khatmul alwiya yang mutlaqan itu di akhir zaman, itu dia wali mewarisi walayatun nubuwah. Walayatun nubuwah bukan berarti dia seorang nabi, bukan. Ya. Tapi rahasia Nabi turun kepada beliau. Itu maksud kita, ya. Jadi tidak benar kalau beliau mengatakan tidak ada lagi wali setelahnya. Kan dia dituduh. Jadi khatam dalam bahasa Arab bisa artinya cincin, bisa artinya penutup. Jadi orang Arab sendiri kalau tidak belajar mustalahat itu bisa keliru tentang tasawuf. Salafal Ibnu Taimiyah, ada yang bisa menandingi Ibnu Taimiyah hafalannya. Hafalan kita Ibnu Taimiyah jauh di bawah. Kalau kita nggak talaki, kita nggak beda sama dia. Maka yang membedakan kita coba dengan talaki. Antum dengan Syekh Albani, rajinan Syekh Albani. Ya, kita ngenet terus YouTube terus kan, nonton terus Korea gitu. Ya. Di luar katanya haram, di rumah nonton terus. Tapi kita akui nasyatnya Syekh Albani itu di atas rata-rata. Mungkin karena itu Allah angkat dia, walaupun ya masya Allah lah, Allahu a'lam bihi lah. Ya. Nah, kalau ada orang tidak bersanad secara sahih, tidak bermakrifat secara mantap, Allah angkat dia kalau dia rajin. Orientalis juga begitu.
Kenapa orang-orang ahli kolbu yang nggak rajin nggak diangkat? Orang yang ahli kolbu yang rajin nggak diangkat, pasti diangkat juga. Wa rafa'na laka dzikrah, di situ. Ya, minimal terkenal di langit lah. Amin. Ya. Nah, maka nanti ada cara mereka menjawab, perjalanan mereka, ya macam-macam. Jadi beliau bukan mengatakan bahwa khatmul aulia sekarang itu tidak ada lagi wali setelahnya. Khatmul aulia artinya puncak makom dia di mana, maka disebut itu khatmul aulia. Ya, ya wali itu ciri-cirinya sederhana aja, dia bisa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baru disebut aulia Allah. Kalau enggak aulia hukukillah. Nah, mursyid juga begitu. Ada mursyid yang sudah sampai level wali, mutlak. Ada yang mursyid yang baru aulia hukukillah. Ya, wali umum lah, wali biasa. Tapi karena sanad mereka diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala.